Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ningyang Abian Base hari Sabtu tanggal 8 Juli tahun 2023. Adapun ayat firman Tuhan yang akan menuntun Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam beraktivitas pada pagi hari ini terambil dari Puji dan Janji, yaitu Amsal 10 ayat 7 dan Ibrani 6 ayat 12. Namun sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, tiada henti-hentinya kami bersyukur kehadirat Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sepanjang hari dan kami pada malam hari, Tuhan selalu menyertai kami sehingga pada saat ini kami dapat kembali menikmati hari yang indah pemberian Tuhan, di mana kami akan kembali melakukan segala tugas dan aktivitas yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Tuhan kiranya menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus di dalam kami beraktivitas, agar segala sesuatu yang kami lakukan sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami sungguh-sungguh siap untuk menerima berkat Tuhan di dalam aktivitas kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari Janji Hidup, Puji dan Janji, itu Amsal 10 ayat 7 yang berkata, kenangan terhadap orang benar mendatangkan berkat. Ibrani 6 ayat 12, jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Sabar dalam menerima janji Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pertanyaan di dalam sebuah survei yang mempertanyakan pada massa, yaitu apa yang paling Anda tidak sukai di dalam kehidupan Anda setiap hari. Jadi sebagian besar yang menjawab menunggu. Jadi mayoritas orang bermasalah dengan menunggu, Bapak Ibu. Artinya mereka sulit untuk bersabar jika harus menunggu walaupun hanya sebentar. Di zaman modern ini sering tingkat kesabaran kita diuji, terutama di dalam menghadapi persoalan di tengah-tengah hiruk-pikuknya kehidupan. Baik di dalam kita menjalin relasi maupun di dalam membangun bisnis dengan rekan-rekan kita. Karena di sini kita berhadapan dengan banyak karakter yang masing-masing berbeda. Bapak Ibu, tidak jarang kita sebagai anak Tuhan gagal di dalam menyikapi setiap persoalan yang kita hadapi. Itu disebabkan karena kita kurang sabar. Kita harus sadar betul bahwa ketidaksabaran ini sering menjadi alasan awal dari kehancuran. Misalnya kecelakaan, perceraian. Kecelakaan itu terjadi karena sering ada penerobosan, misalnya lampu merah, dan menerobos, terjadi kecelakaan. Perceraian terjadi karena kita terlalu gesa-gesa di dalam mengambil keputusan.
Jadi kita mengambil keputusan pada saat kita lagi keadaan emosi. Maka perceraian itu kerap kali terjadi. Dalam hal kerohanian pun, kesabaran mutlak untuk kita cermati. Banyak orang yang sudah berjalan dalam iman, jadi menerapkan hidup kudus dan taat, namun ketika persoalan datang, di mana harapan tak sesuai dengan kenyataan, dan pertolongan tangan Tuhan tidak kunjung datang untuk melepaskan kita dari persoalan, maka di sana kita sering kurang sabar, akhirnya mencari opsi lain dalam mengambil jalan hidup. Misalnya lari dari realitas, kurang sabar, mencari alternatif lain yang menyebabkan kita semakin jauh daripada Tuhan. Sebagai anak Tuhan, apakah kita akan terus berjalan tanpa putus asa? Apakah kita akan terus berjalan dengan penuh pengharapan dan penuh kesabaran pada saat kita menghadapi persoalan di dalam kehidupan kita ini? Atau justru kita akan tergoda untuk berpaling, menjauh dari kehendak Tuhan, menjauhi firman Tuhan, sehingga keberadaan kehidupan kita akan semakin menjauh daripada keberhasilan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk bercermin kembali, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Bukan saja iman yang penting bagi kita di dalam menerima janji Tuhan, tapi juga kesabaran. Apakah kita di dalam menerima berkat Tuhan, tak pertolongan Tuhan, memohon pemulihan, bahwa semuanya itu membutuhkan kesabaran dan iman yang teguh pada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Ibrani menegaskan kepada kita yang mengatakan, tapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi Ibrani 6 ayat 11 sampai 12. Akhirnya janganlah kita sampai kehilangan harapan, putus asa, apalagi undur dari iman di dalam menerima janji Allah. Tapi Allah berkehendak agar kita semakin sabar, semakin teguh dalam iman, dan semakin menyadarkan diri sepenuhnya kepada Tuhan dalam mempersiapkan untuk menerima janji-janji yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Di mana firman-Mu ini hendak kami jadikan sebagai dasar bagi kami untuk melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami, Tuhan berkati keluarga kami. Tutup bungkus kiranya kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar kami senantiasa ada dalam perlindungan tangan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami untuk beraktivitas, biarlah hanya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat menerima janji Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.